Oke, di video yang kedua ini kita akan bahas tentang aturan rantai. Jadi kita akan bahas tentang aturan rantai untuk fungsi bersusun. Aturan rantai ini merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi, di mana aturan rantai ini membantu kita dalam menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua atau lebih. Cara untuk menyelesaikan aturan rantai ini adalah dengan memecah komposisi fungsi tersebut menjadi beberapa peubah, di mana aturan rantai akan lebih mudah dipahami jika kita menggunakan notasi Leibniz, yaitu dy per dx, sebagai pengganti dari f aksen x. Sebelumnya kan kita lebih sering menggunakan turunan itu notasinya atau simbolnya itu f aksen. Nah, di sini kita akan menggunakan notasi Leibniz, yaitu dy per dx. Nah, jika z itu sama dengan fungsi dari x, y adalah sebuah fungsi kontinu dari variabel-variabel x dan y dengan turunan parsialnya do z, do x, dan do z, do y. Jadi di sini si z-nya kita turunkan terhadap x dan y. Dan jika x dan y itu merupakan fungsi variabel t yang didiferensialkan yang diferensiabel, yaitu misalnya x sama dengan gt dan y sama dengan ht, maka z adalah fungsi t dan do z do t disebut turunan total z ke t yang dinyatakan oleh dz per dt sama dengan do z do x dx per dt tambah do z do y kali dy per dt. Nah, jadi di sini maksudnya kayak gini. Jadi kita itu punya persamaan z. Z itu adalah fungsi x. Kemudian fungsi x ini memiliki fungsi lagi yaitu fungsi t. Jadi di sini nanti kita akan menurunkan dua kali. Kita turunkan dulu si z-nya terhadap fungsi x, kemudian fungsi x-nya itu kita turunkan lagi terhadap fungsi t. Nah, kayak gitu. Jadi kita turunkan dulu z-nya terhadap x, kemudian x-nya kita turunkan lagi terhadap t, ditambah dengan z yang kita turunkan. Z yang kita turunkan terhadap Y, kemudian Y-nya kita turunkan lagi terhadap T. Itulah yang disebut dengan aturan rantai yang pertama. Ini aturan rantai versi pertama. Nah, yang kedua, jika W itu adalah fungsi X, Y, Z, dan jika X, Y, Z merupakan fungsi variabel T yang diferensial, turunan total W itu kita nyatakan oleh dW per dt sama dengan do W, do X kali dx per dt tambah do W do Y kali dy per dt tambah do W do Z kali dz per dt. Jadi kayak gitu ya. Ini juga sama jika W itu adalah fungsi X, Y, Z dan fungsi X, Y, Z ini merupakan fungsi variabel T lagi. Jadi nanti untuk mencari dW per dt itu kita turunkan dulu W-nya terhadap X, kemudian kita turunkan X-nya terhadap T, kita turunkan W-nya terhadap Y, kemudian Y-nya kita turunkan terhadap T, kita turunkan W-nya terhadap Z, dan Z-nya kita turunkan lagi terhadap T. Nah, itu maksud dari aturan rantai. Jadi, kita turunkan satu-satu. Contoh soalnya, carilah du per dt jika u itu sama dengan x kuadrat y pangkat 3, di mana x-nya itu sama dengan 3t pangkat 4, dan y-nya itu sama dengan 4t pangkat 3. Nah, inilah yang disebut dengan aturan rantai tadi, di mana u itu merupakan fungsi terhadap x dan y, di mana x dan y ini fungsi terhadap fungsi t. Jadi, u itu fungsi xy itu punya fungsi lagi, yaitu fungsi t. Ini dia ya, artinya U sama dengan fungsi XY, di mana X itu memiliki fungsi lagi, yaitu fungsi T. Dan Y itu juga memiliki fungsi T. Sehingga U itu sama dengan U itu sama dengan fungsi T. Aturan rantainya, persamaannya itu kan tadi kalau persamaannya itu kan kita turunkan dulu U-nya terhadap X, kemudian X-nya kita turunkan terhadap T. Kita turunkan satu-satu. du per dt sama dengan do u do x dx dt tambah do u do y dy dt. Kita turunkan dulu u-nya terhadap x. Ini persamaan u kita turunkan terhadap x berarti x kuadrat berarti 2x kali y pangkat 3
Kemudian kita turunkan X-nya terhadap T. X-nya itu 3T pangkat 4, berarti 12T pangkat 3. Ditambah, kita turunkan U-nya terhadap Y. X kuadrat Y pangkat 3, berarti kalau kita turunkan terhadap Y, 3Y kuadrat X kuadrat, atau 3X kuadrat Y kuadrat, boleh. Ini hanya penyusunan variabelnya saja. Kemudian, dy kita turunkan terhadap T, berarti 12T kuadrat. Kemudian kalau kita susun ini kita dapatkan atau kita sederhanakan, kita dapatkan 24x y pangkat 3 t pangkat 3 ditambah 36 x kuadrat y kuadrat t kuadrat atau sama juga dengan 12x y kuadrat t kuadrat dikali 2y t ditambah 3x. Ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, kalau tadi adalah aturan rantai versi pertama, sekarang kita masuk ke aturan rantai versi kedua. Nah, di sini jika Z sama dengan fungsi X, Y adalah fungsi variabel X dan Y yang kontinu terhadap X sama dengan GRS dan Y sama dengan HRS. Jadi kalau tadi kan Z-nya hanya Z merupakan fungsi XY di mana XY itu adalah fungsi T. Sekarang fungsinya dua. Jadi Z adalah fungsi XY dan XY itu adalah fungsi R terhadap S, bukan terhadap T lagi. Jadi ini dia. Z itu fungsi XY dan XY itu adalah fungsi RS dan Y itu adalah fungsi RS. Sehingga dz per dr-nya itu do Z, do X, dr, tambah do Z, do Y, do R. Dan do Z, do S, dz per ds sama dengan do Z, do X, do Z, do X, do X, do S, tambah do Z, do Y, ds. Jadi, karena X dan Y-nya itu fungsinya RS, maka kita turunkan satu-satu. Kita turunkan dulu Z terhadap X, kemudian kita turunkan X-nya terhadap R, kemudian kita tambahkan dengan Z diturunkan terhadap Y, Y-nya kita turunkan terhadap R, berarti itu baru satu. Kemudian kita turunkan lagi Z-nya terhadap S, di mana untuk dz per ds ini kita turunkan dulu Z-nya terhadap X, X-nya terhadap S, kemudian Z-nya terhadap Y, dan Y-nya terhadap S. Jadi dua kali kita menurunkan. Kalau tadi kan Z diturunkan terhadap X, X terhadap T. Kalau sekarang enggak. Z terhadap X terhadap R, kemudian yang satu lagi Z terhadap X, X-nya terhadap S. Seperti itu. Jadi dua kali penurunan terhadap X, Y-nya dulu, kemudian RS-nya kemudian. Dengan cara yang sama, maka untuk W, jika W itu adalah fungsi X, Y, Z, yang merupakan fungsi kontinu dari N variabel X, Y, Z, yang dimana X, Y, Z ini merupakan fungsi kontinu dari variabel bebas RST, maka ini dia persamaan akhirnya. Ini kalau disebutkan lidah saya patah-patah jadinya. Rada susah nyebutnya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan saja. Di mana intinya untuk yang tiga ini kita turunkan dulu W terhadap R, kemudian W terhadap S, kemudian W terhadap T. Di mana ketika kita menurunkan W terhadap R, ada tiga kali yang kita turunkan. Yang pertama kita turunkan dulu W terhadap X, kemudian W terhadap Y, W terhadap Z, kemudian X-nya terhadap R, Y-nya terhadap R, Z-nya terhadap R. Jadi kalau dia tiga kali berarti ada tiga versi juga ya. Ada dw per dr, ada dw per ds, ada dw per dt. Intinya diturunkan satu-satu. Kalau dw per ds nanti kita turunkan dulu dw-nya terhadap x, x-nya terhadap s, dw-nya terhadap y, y-nya terhadap s, dw-nya terhadap z, dz-nya terhadap ds. Kemudian kalau dia dw per dt nantinya kita turunkan lagi w-nya terhadap x, x-nya terhadap t, w-nya terhadap y, y-nya terhadap t, w-nya terhadap z, dan z-nya terhadap t. Itulah yang disebut dengan aturan rantai. Jadi kita pecah-pecah dia satu-satu. Untuk contoh soal, yang tadi contoh soal yang pertama, ini contoh soal yang kedua, tentukan
do S dan do Z do T bila diketahui Z sama dengan X kuadrat Y dengan X sama dengan S tambah T dan Y sama dengan 1 kurang T. Di sini sudah kelihatan ya, kalau Z-nya itu fungsi X, Y, sedangkan X-nya itu fungsi S dan T. Jadi ada dua variabel lagi. Kita turunkan satu-satu, do Z, do S. Do Z, do S, berarti kita turunkan dulu Z-nya terhadap X-nya terhadap S, ditambah dengan Z kita turunkan terhadap Y, Y-nya kita turunkan terhadap S. Kemudian kalau untuk do Z, do T, ya sama aja. Kita turunkan dulu Z-nya terhadap X, kemudian X terhadap T, ditambah Z diturunkan terhadap Y, dan Y-nya diturunkan terhadap T. Kita lihat yang pertama dulu, do Z, do S. Do Z, do S itu do Z kita turunkan terhadap do X. Z kita turunkan terhadap X, berarti ini dulu. Ini kita turunkan terhadap X, berarti hasilnya tinggal 2X, Y. Sedangkan ini kita turunkan terhadap Y, berarti hasilnya tinggal X kuadrat. Kemudian kita turunkan X terhadap S. X terhadap S, ini X. Kita turunkan ini terhadap S, berarti sisa 1. Ya kan? Kemudian Y terhadap S, ini kita turunkan terhadap S, berarti tinggal min T. Kemudian yang kedua, yang ini untuk do X, do T, kita turunkan ini terhadap T, kita turunkan dia terhadap variabel yang satu lagi terhadap variabel T, berarti sisa 1. Ini kalau kita turunkan terhadap T, sisa min S. Nah, setelah kita dapatkan ini, silahkan masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang ini. Jadi, do Z per do S itu sama dengan 2XY kali 1 tambah X kuadrat kali min T, atau 2XY kurang min X kuadrat T. Kemudian kalau untuk do Z, do T, kita dapatkan hasilnya 2XY kurang X kuadrat S. Ini semoga dapat dipahami. Contoh yang ketiga itu tentukan do W, do S, dan do W, do T bila diketahui W itu sama dengan X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat. Di mana X itu sama dengan sin S tambah cos T, Y itu sama dengan sin S kurang cos T. Sama kayak tadi, cuman di sini ada trigonometrinya ya, ada sin dan cos. Kita cari dulu, kita turunkan dulu W terhadap X. Berarti ini 2X tambah 3Y, ya kan, 2X tambah 3Y. Kemudian Y-nya gimana? Y-nya ya habis, kan tidak mengandung unsur X. Kemudian do W, do Y. Do W, do Y berarti X kuadratnya 0. 3X tambah 2Y turunannya. Kemudian kita turunkan X lagi. Yang pertama kita turunkan X terhadap S, yang kedua kita turunkan X terhadap T nantinya. Kalau terhadap S, sin S tambah cos T. Kita mau menurunkannya terhadap S nih, berarti fokus kita di sini aja. Fokus kita di sini aja. Oke, cos T-nya mah diabaikan saja, karena kita menurunkannya terhadap S. Berarti turunan dari sin cos S. Kita dapatkan hasilnya cos S. Sekarang kita turunkan dy, do Y, do S. Ini, kita menurunkan ini terhadap S. Berarti fokus kita di sin S aja. Sin S berarti turunan sin S yaitu cos S. Kemudian kita mau menurunkan X terhadap T. X terhadap T berarti cos T. Cos T itu turunnya min sin T. Sedangkan do Y, do T, turunan dari cos T itu adalah min sin T, min ketemu min, berarti hasilnya jadi sin T. Setelah itu silakan teman-teman susun ke persamaan yang ini, sehingga didapatkan do W, do S itu sama dengan 5X tambah 5Y cos S, kemudian do W, do S itu sama dengan S kurang Y sekali sin T. Silakan nanti dicek ulang ya apakah perhitungannya ini benar atau saya keliru gitu. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan dz per dt jika z sama dengan x kurang y, di mana ada persamaan x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan t kuadrat, dan ada persamaan ketiga, x sin t itu sama dengan y e pangkat y. Di sini ada 3 persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan 1 itu z sama dengan x kurang y, persamaan 2-nya ini, dan persamaan ketiganya ini. Dari persamaan 1 ini diperoleh dz sama dengan dx kurang dy. Jadi kita nanti akan mencari dx per dx dy yang dinyatakan dalam dt dari diferensial kedua persamaan yang lainnya. Berarti ini.
Kalau ini kan hanya X dan Y, berarti kita turunkan terhadap dz, dx, dy. Kalau ini kan ada t, berarti nanti kita akan turunkan dx, dy, dan dt-nya. Untuk persamaan pertama, kalau kita turunkan terhadap x, y, z-nya, berarti dz sama dengan dx kurang dy. Untuk persamaan kedua, kalau kita turunkan dia terhadap x, berarti 2x dx, tambah 2y dy sama dengan 2t dt. Kalau kita sederhanakan, kita hapus 2, 2, 2, dan 2-nya, kita dapatkan persamaannya menjadi x dx tambah y dy sama dengan t dt. Yang rada susah itu di persamaan yang ketiga. Di sini ada x sin t sama dengan y pangkat y. Yang pertama kita turunkan dulu x sin t ini terhadap x. Berarti x sin t diturunkan terhadap x diturunkan terhadap x, berarti tinggal sin t saja. Sin t dx. Kemudian di sini ada sin t, berarti ini kita turunkan terhadap t lagi. Kita turunkan terhadap t, sin t diturunkan terhadap t, berarti kan cos t. Berarti x cos t dt. Nah, yang ini nih, ini 2 kali kita turunkan. Yang pertama kita turunkan dulu y terhadap dy, kemudian e pangkat y terhadap dy. Nah, ini kita turunkan dulu dia terhadap e pangkat y diturunkan terhadap dy, berarti kan hasilnya tetap y e pangkat y. E pangkat y diturunkan terhadap y kan tetap e pangkat y, berarti y e pangkat y dy. Kemudian y e pangkat y ini kita turunkan terhadap y, yang kita turunkan tuh y-nya saja, berarti tinggallah e pangkat y dy. Sehingga kalau kita susun jadinya itu sin t dx dikurang y tambah 1 e pangkat y dy sama dengan, ini pindah ke sini, min x cos t dt. Jadi variabel x, y-nya di sebelah kiri dan t-nya di sebelah kanan. Ini kan y ini kita pindahin ke sini, dikurang y e pangkat y dikurang lagi dengan 1 e pangkat y. Ini kalau kita kalikan kan hasilnya sama dengan ini. Kemudian kedua persamaan dapat dipecahkan untuk mencari dx dan dy yang dinyatakan dt dengan menggunakan kaidah Cramer. Kaidah Cramer ini nanti lebih lanjutnya teman-teman bahas setelah UTS, yaitu di materi matrik dan determinan. Tapi ini bisa diikuti kok. Nah, sistem persamaan linearnya itu kan ada A1x tambah B1y sama dengan C1, A2x tambah B2y sama dengan C2. Di mana matrik persamaannya itu kalau ini kita jadikan matrik, berarti A1, B1, A2, B2, XY untuk variabelnya sama dengan C1 dan C2. Untuk mencari variabel X dengan menggunakan kaidah Cramer, berarti ini C1, C2, B1, B2, kita hilangkan dulu yang A-nya. Berarti C1, C2, B1, B2 per, sekarang per A1, A2, B1, B2 sama dengan C1, B2, ini untuk determinan ya, C1, B2 dikurang B1, C2 per A1, B2 kurang B1, A2. Ini kan rumus dari determinan matrik. C1, B2 kurang B1, C2. Begitu juga dengan yang Y. Yang Y-nya itu A1, A2 dikali C1, C2 per A1, A2, B1, B2. Berarti nanti didapatkan A1, C2 dikurang C1, A2 per A1, B2 dikurang B1, A2. Nah, dari soal itu diperoleh persamaan, kan persamaan kita tadi x dx tambah y dy sama dengan t dt, kemudian sin t dx kurang y tambah 1 kali e pangkat y dy sama dengan min x cos t dt. Ini kan persamaan kita. Berdasarkan kaidah Cramer, sesuai dengan slide yang sebelumnya, kita susun. Ini kan A kita. Ini A. Ini untuk A-nya kita. A-nya yang X ya. B-nya itu yang mengandung unsur dy dan C-nya itu yang mengandung unsur dt. Nah, nih kita susun t dt dikurang x min x cos t dt y min y tambah 1 per x per sin t kurang y per x sin
X sin T, Y min Y tambah 1 EY. Ini nanti teman-teman harus bolak-balik untuk menyesuaikannya gitu dengan persamaan yang sebelumnya, sehingga didapat min T kali Y tambah 1 min Y tambah XY cos T per min X kali Y tambah 1 E pangkat Y kurang Y sin T dt. Begitu juga untuk yang dy-nya, kita susun sesuai persamaan yang tadi. Kemudian kita substitusikan ke persamaan dz. Dz itu kan tadi dz sama dengan dx kurang dy. Dx-nya udah kita dapatkan ini, dy-nya kita dapatkan ini, kita masukkan dan kita dapatkanlah hasil total dari dz per dt ini adalah ini. Ini untuk yang contoh soal yang ketiga ini tidak bisa hanya sekali lihat teman-teman akan ngerti, teman-teman harus mengulang-ulang lagi. Apalagi untuk kaidah Kramernya harus dipahami lagi persamaannya. Jadi harus 1 atau 2 atau 3 kali baru bisa dipahami. Oke, sekian penjelasan untuk pertemuan kedua hari ini.